Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Fathani, NIM 20234012, berasal dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan merekomendasikan buku anak dan remaja, yaitu Aku Radio Bagi Mamaku. Dapat dilihat gambar buku dari Aku Radio Bagi Mamaku. Deskripsi buku tersebut yaitu yang pertama yaitu judul Aku Radio Bagi Mamaku, yang kedua yaitu penulis Abinaya Gina Jamila, yang ketiga yaitu penerbit Borga, 4 tahun terbit yaitu 2018, yang kelima yaitu tebal buku yaitu 92 halaman. Sebelum kita membahas buku tersebut, kita akan membahas sedikit tentang penulis buku tersebut. Penulis buku tersebut yaitu Abinaya Gina Jamila, dilahirkan di Padang tanggal 11 Oktober. Buku pertamanya Resep Membuat Jagat Raya, sehimpunan puisi, diterbitkan Kabarita Januari 2017. Buku tersebut mengantarkan Naya, panggilan akrab Abinaya, memperoleh Tanah Ombak Award, penulis dan buku puisi terfavorit 2017 versi Goodreads Indonesia. Longlist Kusala Sastra Katulistiwa 2017 dan perwakilan Yogyakarta untuk pemilihan Perhatian Award kategori Tunas Perhatian 2018. Dia juga sedang menulis novel pertamanya yang diberi judul Rahasia Biar Serbo. Saat ini dia duduk di bangku sekolah dasar kelas 3 SD dan menetap di Yogyakarta. Dari pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa penulis sangatlah kreatif dan berbakat dalam menulis buku, baik itu cerpen ataupun novel, dan memiliki banyak penghargaan yang telah diraihnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang buku Aku Radio Bagi Mamaku. Buku ini berisi 10 cerpen yang mencoba menghadirkan kumpulan protes yang terutama dialamatkan kepada kita, orang-orang dewasa. Buku ini juga mengandung ketangkasan dan kecerdasan seorang bocah yang nakal. Hal yang menarik dari buku ini adalah yang pertama yaitu penulis buku masih anak-anak, yaitu berusia 9 tahun. Yang kedua yaitu si penulis melayangkan semua gugatan melalui cerita yang asik, yang khas anak-anak dan diceritakan secara mengalir tanpa dibuat-buat. Yang ketiga yaitu buku ini dapat mengantarkan pembaca dewasa bernostalgia pada imajinasi masa kecil, tidak sekedar pada pengalaman masa kecil semacam perasaan saat membolos, menemukan perpustakaan yang sepi, bermain bersama teman-teman, dan lain-lain. Tetapi juga imajinasi saat kita kecil, seperti monster tembok, pohon fiktif, menghidupkan patung, dan lain-lain. Yang keempat yaitu buku ini ditulis dengan gaya tutur yang mengasihkan dan humor. Tak menemukan di dalamnya bahasa Indonesia dalam bahasa Jawa yang disebut ingateli. Di sela-sela sejumlah cerita ada sentuhan lucu yang sering diulang-ulang dalam kumpulan cerpen ini. Ketika si tokoh kesal dengan tingkah kawan-kawannya atau teman-temannya, yaitu dasar anak zaman sekarang. Apakah itu tanda kalau penulisnya memang sudah dewasa? Sudah bukan anak zaman sekarang. Cerita yang menjadi favorit dari buku ini yaitu yang pertama, Aku bosan dengan menu bekalku. Karena di dalam cerita ini
Dia bersikap sangat berani kepada kepala sekolahnya yang memarahinya karena lupa membawa bekal. Kalau aku jadi dia, aku tak akan berani melakukan itu. Yang kedua yaitu ketika mamanya bilang setiap orang harus berani berbicara dan dia tidak boleh takut hanya karena dia anak-anak. Mamanya juga bilang orang dewasa juga melakukan kesalahan, jadi anak-anak juga harus diingatkan. Buku ini bagus dibaca oleh orang dewasa ataupun remaja karena dapat melihat dunia dari perspektif anak kecil, lebih memahami anak-anak yang seringkali orang dewasa abaikan suaranya. Selain itu, anak-anak dianggap tidak memiliki opini yang kuat untuk didengarkan. Apakah bisa saja banyak hal yang penting yang mereka pikirkan tanpa kita duga. Hayo kita membaca buku Radio Bagi Mamaku agar kita mengetahui lebih banyak hal yang menarik dan pesan-pesan yang terdapat dalam buku ini. Buku ini diperuntukkan untuk semua kalangan, baik anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Oleh sebab itu, mari kita mulai membaca buku yang berjudul Aku Radio Bagi Mamaku agar kita mendapatkan manfaat yang banyak dan mendapatkan pelajaran dari buku tersebut. Sekian rekomendasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Semoga anak-anak dan remaja dapat membaca buku yang berjudul Aku Radio Bagi Mamaku agar mendapatkan banyak manfaat dan terhibur dari kisah tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.